Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat seluruh jamaah sholat zuhur yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin semua yang saya hormati, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat, taufik, hidayah serta ridhonya. Hari ini kita masih diberi umur yang panjang. Hari ini masih kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, hari yang ke 11 gitu. 11, atau 12. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita ikrarkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita, yang telah mengajak kita ke jalan yang benar dengan ajarannya di dalam agama Islam. Sebagai ungkapan, semoga dengan salawat dan salam tersebut kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Kita tidak diperintahkan untuk menghitung karena kita tidak bisa menghitungnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kita nggak bisa menghitung seberapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada manusia yang bisa menghitungnya. Kita diperintahkan untuk mensyukurinya, sebagaimana kemarin yang disampaikan oleh Bu Harianingsih di dalam Al-Quran surah Luqman, disebutkan di sana hikmah yang diberikan kepada Luqman itu adalah nikmat berupa bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur pada sejatinya, sayatini, sesungguhnya itu bersyukur pada dirinya sendiri. Di dalam ayat yang lain juga dijelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan aku tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka akan mendapatkan azab yang amat pedih. Semoga kita tergolong orang yang bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui Rasulullah itu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita diminta untuk apa? Pertama kali ayat yang diturunkan kepada manusia itu Iqra, membaca. Membaca dan membaca artinya kita diperintahkan untuk mencari tahu. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Kita diperintahkan untuk tadabbur alam. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana ma lam ya'lam. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bapak Ibu, hari ini nanti saya punjul di ya Pak Dikat, kalau lebih dari 7 menit katanya 7 menit. Dikat. Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama Iqra, membaca.
membaca salah satu ataupun kita belajar salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita bisa belajar dari manapun, belajar dari buku, belajar dari kitab, belajar dari alam. Suatu saat panjenengan tidak ke pantai, melihat begitu luasnya lautan, luasnya kekuasaan Allah, kita merasa kecil. Ya Allah, begitu besarnya, maha agung Allah yang menciptakan laut yang begitu indahnya, begitu luasnya. Suatu saat kita mungkin naik gunung, melihat sunrise atau melihat sunset, melihat keagungan Allah luar biasa gitu Bapak Ibu. Nah, hari ini waktu yang sedikit ini kita mencoba untuk belajar dari lebah. Lebah itu makhluk yang istimewa sekali. Saking istimewanya, lebah ini dicantumkan, disebutkan sebagai salah satu surat. Ada salah satu surat di dalam Al-Quran dari 114 surat itu yang disebut dengan An-Nahl, yang artinya lebah. Nah, hari ini mari kita bersama-sama untuk belajar dari kehidupan lebah. Lebah itu bukan tawon, nggih. Lebah itu yang menghasilkan madu, nek tawon itu tidak. Nah, lebah kita bisa belajar dari kehidupan lebah. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68-69 itu menceritakan tentang kehidupan lebah. Intinya Bapak Ibu, lebah itu yang pertama kita bisa belajar dari lebah. Lebah itu selalu makan atau selalu mengambil makan dari sari bunga, dari sari-sari buah. Kita bisa belajar dari kehidupan lebah. Dengan apa? Dengan makan makanan yang baik, suci, dan halal. Yang kedua Bapak Ibu, lebah dimanapun lebah itu hinggap tidak pernah mematahkan ranting. Artinya dimanapun kita itu berada, kita bisa belajar dari lebah. Dimanapun kita berada, maka jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Sebagaimana kemarin Pak Gufron menyampaikan, ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. 1, tartilil Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, wahafidil lisan, menjaga lisannya. Nah, kita bisa belajar, insya Allah bisa belajar dari kehidupan lebah itu. Insya Allah kita akan termasuk golongan orang yang dirindukan surga. Dimanapun dan kapanpun kita berada, selalu berusaha jangan sampai menyakiti hati orang lain. Kemudian yang ketiga kita bisa belajar dari kehidupan lebah. Lebah itu mempunyai rumah yang modelnya sama, segi 6, kemudian ukurannya sama antara satu dengan yang lain, yang semua tersusun menjadi satu sarang lebah. Nah, kita bisa belajar dari lebah apa? Kekompakannya, kebersatuannya, bersatu. Walaupun berbeda-beda, walaupun hidupnya sendiri-sendiri, tapi bersatu. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku ciptakan kamu semuanya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku. Li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi kita bisa belajar dari lebah ini bersama, walaupun berbeda
berbeda-beda, walaupun mempunyai kehidupan sendiri, tapi di sini saling kenal mengenal, saling bersatu, sama-sama ingin menciptakan, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan pejabat, bukan kiai, bukan. Kiai itu titel yang diberikan manusia, bukan pejabat, bukan orang kaya, tapi orang yang paling bertakwa. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir kita bisa belajar dari kehidupan lebah. Lebah itu selalu menghasilkan madu, di mana madu ini sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Bisa untuk obat, bisa untuk makanan, bahkan kalau ada yang suka perawatan kecantikan, bisa digunakan untuk merawat ya katanya ya, untuk merawat kecantikan. Artinya kita bisa belajar dari kehidupan lebah, dimanapun dan kapanpun kita berada, berusahalah untuk menjadi orang yang paling atau orang yang bermanfaat. Sekecil apapun tindakan kita bermanfaat. Insya Allah Bapak Ibu, khairun nas a'tahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk manfaat untuk orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, monggo, mumpung kita masih diberi waktu, mumpung kita masih diberi kesempatan, di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, itu Rasulullah SAW memberikan nasihat 5 perkara, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Nah, mumpung kita masih diberi kesempatan itu semuanya, monggo. Semoga kita termasuk golongan orang yang bermanfaat. Insya Allah, sekecil apapun, insya Allah akan menjadikan berkah untuk kita, kehidupan kita semuanya, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Berkah untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, maupun untuk masyarakat pada umumnya. Demikian yang saya sampaikan. Semoga kecil ini, sedikit ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang terakhir, kita tutup bersama dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.